Halo guys, welcome back to ZTWorks Unboxing and Review. Nah, kali ini kita bakal nge-unboxing dan nge-review satu buah kamera baru. Yang terakhir ZTWorks Pinang itu waktu kita COD-an di CP atau di vlog ZTWorks yang satu ini. Nah, bagi yang belum nonton vlognya, boleh banget nonton vlognya yang ini karena banyak banget informasi yang bisa kalian dapat di vlog itu. Jadi vlog itu tuh bukan cuma seneng-senengan aku doang, cuma aku emang pengen banget sharing sama kalian beberapa hal di vlogs tersebut. Jadi wajib kalian tonton nih kalau kalian belum nonton ya, baru nonton video ini biar nyambung gitu loh. Oke, kita langsung aja unboxing dan lihat barangnya. Jadi barangnya adalah ini dia. Nah, benar, ini adalah kamera mirrorless merek Panasonic. Ya, Panasonic DMC GX85 atau DMC GX80 ya, sama aja sebenarnya, hanya beda penyebutan di berbagai negara aja. Dan bisa kalian lihat ini boxnya ada tulisan Micro Four Thirds, yaitu sensornya Micro Four Thirds, terus bisa support 4K foto, 4K video, dan beberapa fitur lainnya. Kotaknya seperti ini. Kita beli yang warna hitam ya by the way guys, dan ini adalah barang second bekas orang pakai. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera unboxing kameranya. Oke, di dalam kita bakal dapat beberapa buku garansi, kitab suci, dan lain-lain. Oke, kita pinggirin dulu. Lalu kita dapat nota pembeliannya. Ini waktu itu orangnya beli baru ya. Beli baru itu harga aslinya 8,9, tapi ada diskon. Jadi dia beli seharga 7,5 nih. Ini yang Panasonic body plus kit ya, plus kit 1232 mm. Oke, lalu selanjutnya kita bakal ketemu bodinya itu sendiri. Kita bakal unboxing ini belakangan. Di dalamnya kita bakal dapet ini kepala charger. Oke, kepala charger. Lalu ada kepala charger yang lain dengan mounting yang berbeda, kabel USB. Ini tipenya apa ya? Oh, micro USB ya. Ini tipenya micro USB. Kelihatan nggak? Oke. Micro USB tipe 2. Lalu dapat baterai. Oke, kita karena mau coba langsung keluarin baterainya aja ya. Oke, kotaknya udah kosong. Sekarang kita akan singkirin dulu kotaknya. Nah, sekarang adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kita akan lihat bodinya. Nah, bodinya seperti ini ya guys ya. Kita akan lihat lebih dekat. Ini dia penampakan Lumix GX85 atau 80. Nah, gimana menurut kalian? Barangnya ini walaupun second tapi masih bener-bener mulus banget kan? Ya, aku tahu apa yang kalian pikirin. Layarnya ini belum ada anti gores ya guys, tapi bisa kita lihat layarnya ini terhitung mulus ya. Dia cuma ada kayak bercak-bercak tangan doang karena ini layarnya udah support touchscreen ya. Jadi makanya layarnya agak sedikit banyak sidik jarinya gitu loh. Oke, sekarang kita mau periksa sensornya apakah masih oke, bersih-bersih atau ada something yang pernah masuk. Sensornya ini masih bersih banget ya, tanpa debu mikro kalau aku lihat dari sini ya. Oke, ini oke banget. Terus kalian bisa tahu ya, ini sensornya kecil atau ini Micro Four Thirds ya. Jadi ini sensor yang lebih kecil daripada APS-C yang dipakai ini, kamera Fuji ini APS-C. Lalu ada kamera Sony, ini juga APS-C. Sedangkan kalau Lumix itu Micro Four Thirds sama kayak Olympus, sama juga kayak Leica di beberapa model ada juga yang Micro Four Thirds gitu guys ya. Jadi ini sensornya kecil, tapi ini juga udah mumpuni banget untuk foto dan video ya, karena dia resolusinya itu 16 megapiksel. Nah, kalau misalnya kita bandingin ukuran sensornya, kalian bisa lihat nih sensornya segini ya perbandingannya ya. Tuh, kita bisa lihat Micro Four Thirds itu sensornya kecil, sedangkan APS-C sensornya cukup besar ya. Yang lebih besar daripada APS-C satu lagi ada lagi yang namanya full frame. Jadi itu yang sensornya no crop gitu loh. Oke, jadi kita akan bahas mengenai fisik dari Lumix GX85 ini, bodinya gimana gitu loh. Pertama dari layar ya, layarnya itu bisa tilt up sama tilt down, jadi dia belum bisa full artikulasi atau diputar-putar ke depan, itu nggak bisa ya. Oke, lalu tombolnya juga lumayan ya, ada
ada 4 fungsi button. Ya, jadi ada 4 fungsi button yang bisa kalian custom. Lalu tombolnya normal seperti biasa. Di sini ada dial buat menentukan mode-mode. Lalu tombol on off-nya ada di sini. Ini ya tombol on off-nya. Jadi tinggal di switch ke kanan dan ke kiri. Lalu di sini ada putaran untuk aku belum tahu ini untuk apa. Kira-kira ini bakal untuk shutter atau untuk diafragma mungkin ya. Biasa kalau ISO itu ada di tombol. Nah di sini bisa ISO ya, dan seterusnya. Ada hot shoe juga untuk pasang flash dan segala macam. Dan dia juga memiliki eye viewfinder. Jadi kalau misalnya fotonya di siang-siang hari, kalian bisa ngintip dari sini, pip gitu. Oke, begini aja tampilannya, cukup compact ya kalau bisa dilihat ya. Kalau sama body A6400 itu perbandingannya juga mirip sebenarnya ya. Mirip banget bahkan. Dari atas juga lebarnya mirip. Beratnya mungkin aku bisa bilang lebih berat Lumix ya. Lebih berat Lumix GX85 karena apa? Karena body Lumix ini dia sudah ada IBIS atau In-Body Image Stabilization. Kalau kalian bisa lihat, kelihatan nggak sih? Dia tuh sensornya bisa bergetar gitu loh guys. Nah, sensornya bergetar ini fungsinya untuk menstabilkan. Jadi kalau misalnya kita handheld gini, sensornya bisa ngestabilin gambar untuk biar kita foto tuh nggak getar-getar atau video nggak getar-getar gitu loh. Jadi banyak banget gunanya, dan aku dengar stabilisasi di body Panasonic GX85 ini udah bagus banget. Oke, untuk layarnya ini juga udah full touchscreen ya. Jadi bener-bener ini bisa kita pakai seperti handphone. Tinggal mau akses menu kita tinggal touching, kita tinggal touch juga kalau misalnya atur fokus dan segala macam. Jadi layarnya ini udah sangat-sangat usable banget karena dia udah touchscreen. Oke, sekarang aku bakal hidupin kameranya, masukin baterainya dulu. Memorinya belum ada nih, nggak apa-apa, kita bakal hidupin doang ya. Oh, sebelum hidupin kita bakal pasang lensa dulu ya. Lensa yang akan kita pakai itu lensa lama kita, yaitu Olympus. Nah, jadi Olympus ini juga kalangan Micro Four Thirds ya. Jadi lensanya bisa saling pakai nih. Jadi ada lensa Leica, lensa Olympus, sama lensa Lumix itu sendiri. Jadi bisa saling pakai karena dia sama-sama Micro Four Thirds. Yang penting mountingnya sama deh, Micro Four Thirds. Oke, kita akan coba pakein ke bodinya. Jadi ini adalah lensa zoom ya guys ya. Jadi bisa kalian lihat, ini milimeternya itu 40 mili sampai 150 mili. Which is ini lensa zoom ya. Dan ini bukaannya itu sekitar 4 sampai 5.6. Bisa juga lebih sih, tapi terlebarnya itu 4 karena biasa dipakai untuk outdoor ini. Oke, segera kita hidupin kameranya. Ya, hidupinnya di sebelah sini ya. Hidupin. Oke, karena ini belum ada memory card, apa kita pasang dulu ya? Oke, kita pasang memory card dulu deh kalau gitu. Oke guys, jadi memori udah dipasang, kita bakal hidupin ulang. Nah, ini baru. Oke, jadi ya karena ini lensanya zoom banget ditambah dengan ini adalah sensor crop atau Micro Four Thirds, jadi dia bakal tampak lebih ngezoom. Kalian bisa lihat ya, di jarak segini si Mocha cuma kelihatan matanya aja tuh, dan susah fokus karena kedeketan ya guys ya. Tuh, susah banget fokusnya karena dia kedeketan jarak fokusnya gitu loh. Kalau gitu aku bakal coba untuk foto yang lain kali ya. Nah, kita akan foto si Cimi yang ada di sana. Iya, baru pas. Ya Allah, aku rekam. Ya, maaf banget guys. Jadi aku emang kebiasaan suka nggak ngecek mode ini. Jadi aku tuh sering banget kalau misalnya mau foto dia kerekam, mau ngerekam dia ke foto. Itu udah makanan sehari-hari lah ya, maklum lah. Oke, sekarang kita balik ke mode M ya, mode manual. Atau kita cek mode autonya aja langsung ya, biar gampang ya nggak sih? Nah, kita masuk ke mode mati. Kita masuk ke mode autonya biar gampang kalau mau ngetes biar lebih cepat gitu kan. Oke, cool. Kita coba yang mode potret. Mode potret Cimi. Pup. Atur fokus juga bisa dari sini. Aduh, kena sensor viewfindernya. Nih, fokusnya juga bisa tracking. Ceprek, nice. Nah, aku bakal foto satu lagi deh, foto kamera Sony kita deh. 1, 2, 3. Oke, kira-kira hasilnya segitu. Nah, jadi untuk foto ini, menurut aku autofokusnya cepet banget ya kalau untuk foto.
Cuma dia emang ada jarak tertentu yang nggak bisa diambil gitu loh guys. Tapi pipnya cepet banget ya. Oke, untuk foto autofocusnya berjalan dengan sangat baik. Bagaimana kalau dengan video ya? Kita coba tes videonya. Video itu kita masuk ke mode yang ada gambar video nih, M video. Ini dia. Oke. Terus kita shutter speednya 50. Oke. Oh, ini 60 fps nih. Sebentar aku ubah ke 30 fps dulu. Langsung ke 4K aja kali ya. Langsung ke 4K 30 fps. Oke, ISO-nya 1600 aku rasa cukup. Kita bakal tes videonya. Mana? Pip. 40 mili ini bakal susah banget untuk ngestabilinnya guys ya. Jadi biasanya kalau 40 mili ini kita handheld pasti getar-getar itu udah nggak bisa dipungkiri getarnya. Nah, sedangkan aku sekarang pakai handheld karena bodinya udah ada IBIS yang ini memudahkan banget kita untuk ngerekam sesuatu yang handheld. Cimi, apakah kamu fokus sekarang, Cimi? Fokus. Jadi ini kalau menurut aku autofokusnya itu nggak cepet ya guys kalau untuk videografi. Tapi memang autofokus untuk kamera-kamera sinematografi itu nggak bisa untuk autofokus yang langsung ngunci cepet gitu loh guys, karena dia nggak cocok. Kurang sinematik gitu loh kalau misalnya kita autofokusnya terlalu kaget atau terlalu cepet kayak Sony A6400 ini juga. Biasa kalau mau buat videografi gitu, autofokusnya aku setting ke normal atau bahkan slow. Biar dia perpindahan fokus ke nggak fokusnya tuh smooth banget gitu loh. Tapi ini ya cukup lama sih autofokusnya ya. Tapi oke kok ini autofokusnya. Biasa kalau misal orang udah jago atau sinematografi udah jago itu, dia pakai yang manual fokus ya guys. Jadi videonya bakal dia atur sendiri mau fokus kemana gitu loh. Oke gitu untuk video GX85-nya di mode manual tadi ya kalau untuk video. Kalau foto di mode auto dengan lighting yang cukup proper ya. Jadi biasanya nih kelemahan kamera Micro Four Third ini adalah dia susah untuk ngehandle low light karena kan sensornya kecil tuh. Jadi dia kualitas ISO-nya itu kurang bagus kalau misalnya terlalu tinggi gitu loh. Nangkep cahaya juga kurang banyak gitu kan karena dengan sensor yang kecil gitu loh. Sama kayak kalau kalian menggunakan handphone. Handphone kan sensornya kecil banget ya guys ya. Jadi karena sensor itu kecil banget, jadi ngatur cahaya itu susah. Kalau misalnya low light, kalau misalnya terang ya handphone apapun bakal bagus gitu guys. Nah, untuk spesifikasi kamera Lumix GX85 bakal aku tampilkan di sini. Oke, jadi sekarang aku bakal tes foto dan video si Mocha karena takutnya ntar dia ngambek nih udah duduk di sini tapi nggak di foto dan video. Dan biar afdol aja gitu loh, kan setiap kali kalau ada kamera-kamera baru ya dia jadi modelnya gitu kan. Kita taruh di sini walaupun sedikit serem dia di sini. Gak apa-apa ya Mocha ya. Oke, kita bakal tes dengan lensa yang zoom ini. Kamu ngapain di sana? Oke, aku ke mode manual dan aku bakal atur dulu ini. Oh, yang kalau yang dial ini dia untuk atur shutter speednya guys. Jadi biar lebih gampang gitu kan ngatur. Kalau mau touchscreen juga bisa nih. Gimana? Sorry, aduh. Maaf. Oh, kalau untuk ngatur shutter speed dia nggak bisa touchscreen guys. Ternyata karena memang disediain ini ya. Ternyata di sini juga ada dial nih. Nggak kelihatan ini kan tombol shutter ya. Dan di sini ada dial yang bisa diputar juga nih. Dan ini untuk ngatur diafragmanya. Astaga. Coba kalau ngatur ISO juga nggak bisa touchscreen. Wah, aku bingung guys. Bisa sih ini touchscreen nih. Kalian bisa lihat ya. Tapi kita harus pencet tombol hidupin ISO dulu baru touchscreen. Sedangkan kalau kita langsung touch di layar, dia malah ngatur fokus guys. Jadi begitu. Oke. Kalau ke menu ya. Nah, terus kita mau ngatur. Nah, bisa kan di sini touchscreen semua buat ngakses menunya. Gitu. Oke. Jadi kita kalau mau ngatur segala macam, kita harus masuk dulu ke menunya baru bisa di touchscreen. Oke. Oke, sekarang kita bakal foto Mocha. ISO-nya kerendahan nih. Aku pakai ISO 800 aja ya. Shutter speed-nya 100, shutter speed-nya 100. Oke, siap Mocha. 1, kamu lihat mana Mocha? Oh, ya 1, 2, 3. Nah, kira-kira lensa 40-nya kalau jarak dari sini ke sono itu nggak terlalu
nggak terlalu jauh malah ya, tapi ngezoom banget gitu loh. Sekarang aku mau tes videoin dia kali ya. Videoin dia itu pakai shutter 50 kayak tadi. ISO-nya kita turunin kali ke 600. Nah, biar proper. Rekam, pip. Hei, kamu ngapain di sana? Ini isinya muka dia semua nih, guys. Oke, 40 mili. Coba aku zoom ya. Zoom ke 50. 70. Wow, oke. 100. Amazing. 150. 150 handheld, kalian bisa lihat stabilizernya. Stabilizernya ampuh banget sih, kita lihat lubang hidungnya. Tuh, lihat ya. By the way, ini udah 4K guys ya, ini mode 4K. Jadi, kalian bisa lihat tajamnya tuh gimana. Rambutnya, nggak mau fokus dia ke rambut. Aku coba tap ke layar dulu ya, untuk fokusin rambut. Mau nggak ada fokus ke rambut? Karena warnanya putih jadi dia agak susah fokus. Nah, tapi ini udah fokus nih kayaknya nih. Itu oke. Terlalu zoom, pusing liatnya. Nah, ini balik ke 40 lagi. Oke, kira-kira begitu ya kalau untuk mode video dari GX85. Menurut aku sih karena udah 4K itu tajam banget guys ya. Tajam banget dia karena Lumix ini memang untuk video dia udah proper banget ya. Dari zamannya kemarin ZTWorks punya Lumix G7 yang nggak sempet kita review, sayang banget. Padahal itu kamera bener-bener recommended banget buat kalian tuh. Sama kamera ini tuh kayak saingannya gitu loh guys. Cuma bedanya adalah yang Lumix G7 itu dia bisa flip screen, tapi nggak ada IBIS. Sedangkan kalau kamera ini nggak bisa flip screen, tapi ada IBIS. Nah loh, jadi mungkin kalau milih kamera itu kalian harus nyesuaiin kebutuhan kalian ya. Kalian mau lebih ke butuh yang mana? Butuh IBIS kah untuk memegang kamera dengan lebih proper, atau lebih butuh kamera yang layarnya bisa flip screen untuk kalian bisa selfie dan segala macem. Nah, jadi kan kalian bisa milih itu sesuai kebutuhan kalian. Karena harganya juga nggak beda jauh banget ya. Untuk harga Lumix GX85 ini kalau barunya sama kit ya di sekitar 8 juta. Tadi kalian udah bisa lihat ya, harga itu sekitar 8,9 kalau nggak salah ya, hampir 9 juta. Tapi dia diskon. Jadi harganya memang sekitar 8 jutaan. Untuk sekarang pun harganya udah lumayan turun ya, 8 juta. Kalau untuk second ini kemarin kita dapatnya body only di harga hampir 5 juta ya untuk body only. Karena ini juga barangnya masih mulus banget, jadi 5 juta itu menurut aku cukup worth it lah ya. Kita 5 juta dapat kamera 4K gitu kan, 16 megapiksel dan dia micro four thirds. Ini keren banget, apalagi fitur tercanggihnya, fitur yang paling bisa dijual itu adalah IBIS-nya kamera. IBIS-nya yang ada di body ini itu nggak ada obat sih, stabil banget. Ini pakai 40 aja sestabil itu, apalagi pakai yang lebih kecil gitu loh milimeternya, kayak 16 atau 15 gitu. Ini mantap banget sih. Jadi aku ngerekomendasiin kamera ini untuk kalian yang mau belajar ya. Mau belajar fotografi dan videografi, kamera ini recommended banget. Karena apa? Karena dia ada viewfinder yang penting banget untuk belajar. Terus settingannya manual segala macam, dan dia lensanya bisa digonta-ganti. Jadi kamera ini cocok banget untuk kalian yang suka jalan-jalan nih, yang suka kamera dengan body kecil, ya enggak? Ini kan body ringkas banget nih. Jadi ini cocok buat kalian. Kalau misalnya Lumix G7 itu kameranya bodinya lebih lebar, lebih gede gitu kan. Kalau Lumix G7 itu cocok untuk vlogging bisa, karena dia layarnya udah flip dan dia juga enteng gitu loh. Jadi kalau pegang satu tangan itu dia nggak pegel. Sedangkan kalau kamera ini cukup berat nih guys, untuk kamera compact kameranya cukup berat. Tapi kalau untuk disimpan di tas ini kecil banget sih. Kalau misalnya lensa dicopot ya. Kalau lensa dipasang segede gini mah ya sama aja bohong ding. Oke, mungkin sampai sini dulu aja unboxing dan review soal kamera Panasonic Lumix GX85 atau GX80 ya. Semoga video ini membantu kalian dalam memilih kamera kalau kalian bingung, atau kalian yang mau beli kamera ini ketika nonton video ini baru tahu nih kemampuan dia itu gimana gitu kan. Dan kalian bisa nggak galau lagi untuk membeli kamera ini. Menurut aku ini kamera bagus sih, rekomen sih buat kalian beli. Ini oke banget soalnya. Untuk foto atau video dia bagus lah pokoknya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa di like
di komen kalau misalnya ada kritik, masukan, atau pertanyaan apapun soal kamera, nanti sebisanya kita bakal jawab. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar channel ini makin berkembang, biar aku juga makin semangat untuk bikin-bikin video selanjutnya. Ingat, subscribe itu gratis ya guys ya, jadi gratis, kalian tinggal pencet tombol itu udah kelar. Subscribe itu udah kayak follow gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan video selanjutnya dan tetap update dengan channel ZT-Works, kalian bisa juga hidupin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info dan tetap update. Ditunggu juga video-video lainnya, bakal ada video tutorial setiap minggu, video review, unboxing, segala macam bakal aku update setiap minggunya, mungkin ada lebih dari 2 video. Oke, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!